Saat mau masuk ke pesawat, kamu pernah lihat pramugari yang naruh tangannya di belakang nggak? Mungkin mereka ngelipat tangannya begitu biar tetap selamat saat pesawatnya lepas landas? Enggak lah. Kakak pramugari ini lagi ngitung penumpang yang mulai menaiki pesawat dengan alat penghitung khusus. Menurut cerita yang beredar luas, makanan di pesawat terasa nggak enak. Padahal aslinya tetap enak kok. Fungsi indera perasa kita aja yang agak berantakan karena udara kering. Akibatnya, air liur di mulut menjadi kering, lalu menumpulkan kepekaan indera penciuman yang membantu proses mengecap rasa sebanyak 80%. Jadi, maskapai nambahin banyak bumbu agar penumpang pesawat lebih bisa ngerasain makanan tersebut. Sabuk pengaman dipasang di perut karena pengaruh turbulensi. Nah, saat pesawat melompat ke atas dan ke bawah selama turbulensi, sabuk di pinggang bisa nahan tubuh kita biar nggak mental ke langit-langit pesawat. Sabuk pengaman bahu di dalam mobil melindungi pemakainya dari tabrakan horizontal. Pramugari juga punya sabuk pengaman bahu karena mereka selalu duduk menghadap penumpang untuk menjaga ketertiban. Sedangkan semua penumpang menghadap ke depan. Awak kabin duduk membelakangi pesawat. Saat pesawat melesat kencang, penumpang bisa terdorong ke kursi, tapi tubuh pramugari tertahan oleh sabuk bahu dan pinggang. Kalaupun ada petir yang menyambar pesawat, penumpang nggak akan bisa ngerasain. Seluruh bodi pesawat tertutup oleh lapisan aluminium yang menghantarkan listrik tanpa melalui bagian dalam pesawat. Sip, berarti aman tuh. Semua peralatan elektronik dan tangki bahan bakar juga dilengkapi dengan perlindungan ekstra. Sebelum pesawat keluar dari pabrik, semua fitur perlindungannya diuji dengan simulasi petir. Banyak penumpang mengalami sakit kepala selama penerbangan, terutama sesaat setelah lepas landas, atau saat elevasinya melebihi tinggi Gunung Everest selama sekitar 10 menit. Udara di atas sana sangat tipis. Otak kita cuma akan mengasup sedikit oksigen. Ngunyah permen karet atau permen biasa bisa ngebantu kok. Kursi pesawat dibuat nggak nyaman demi alasan keuangan. Maskapai ingin meraup banyak cuan sehingga kursi penumpang di dalam pesawat dibuat sebanyak mungkin. Karena itulah celah di antara kursi ini sangat sempit. 2 baris tambahan di kabin juga bisa ditempati 12 penumpang baru. Kursi pesawat dirancang lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Dan karena ukurannya lebih kecil, kursi ini kurang nyaman diduduki. Udara di dalam pesawat bisa aja terasa dingin, tapi setelah mencapai ketinggian, kondisinya mirip banget kayak di gurun Sahara. Kelembapannya sangat rendah. Selama penerbangan, tubuh kita akan kehilangan banyak cairan. Selalu terhidrasi ya, dan jangan lupa pilih air kemasan aja. Banyak maskapai nggak nyediain film di dalam pesawat karena penumpangnya bisa-bisa malah baper. Meskipun ceritanya nggak dramatis dan biasa-biasa aja, mereka tetap aja bisa mellow. Selama penerbangan, tubuh kita mengalami stres dan mulai memanfaatkan zat di sekitar jantung karena kandungan oksigen di pesawat lebih minim. Ditambah lagi dengan duduk di ketinggian dan jauh dari rumah. Otak kita tahu kalau kita nggak punya kendali atas situasi ini. Sensasi nggak berdaya seperti ini bisa ngerusak mood beberapa orang. Maka kebanyakan pesawat cuma menampilkan film dan komedi positif. Sebagian penumpang mengaku kalau mereka nggak bisa berpikir jernih selama penerbangan. Tentu alasannya karena kurang oksigen. Jadi otak kita nggak benar-benar prima. Wah, sebaiknya jangan lakukan tugas berat atau bikin keputusan penting selama di pesawat ya. Kornea mata merupakan salah satu bagian tubuh yang nggak punya suplai darah. Organ ini mendapat oksigen langsung dari udara. Selama di pesawat, mata kita menjadi kering dan ketajamannya menurun. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya bawa obat mata bersama dengan permen karet. Penglihatan yang kurang tajam menjadi alasan para kru meredupkan lampu kabin, lalu meminta kita untuk menaikkan penutup jendela selama lepas landas dan pendaratan malam hari. Mata kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi redup, kalau-kalau ada kondisi darurat. Selain itu, kru pesawat juga harus bisa melihat keluar jendela. Menurut salah satu teori, rambut kita tumbuh lebih cepat selama penerbangan. Sejumlah penumpang pria bahkan punya kumis dan jenggot tipis setelah penerbangan. Padahal mereka sudah bercukur beberapa jam sebelum naik pesawat. Meski begitu, teori ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ada yang bilang tekanan kabin, suhu rendah, atau tingginya tingkat stres bisa mempengaruhi pertumbuhan rambut. Kalau kamu mengalami stres dan gugup setelah naik pesawat, sebaiknya olahraga ringan aja. Pergi ke gym atau lakukan 1 set squat sebelum naik pesawat. Latihan yang baik juga bisa menggantikan waktu yang kamu habisin untuk duduk diam.
Maskapai penerbangan salah kirim bagasi dan kehilangan jutaan tas setiap tahun. Hampir setengah dari bagasi yang hilang disebabkan oleh masalah transfer. Tapi kemungkinan mereka nggak mengirimkan bagasi itu ke pemiliknya karena nggak punya cukup waktu. Pesawat si pemilik bagasi bisa aja udah terbang jauh sebelum petugasnya menaikkan koper ke pesawat. Kalau hal ini terjadi, tas tersebut kemungkinan akan dibawa ke penerbangan lain. Begitu kopernya terbang ke tempat yang salah, penumpang lain bisa aja mengambilnya tanpa sengaja. Kalau kamu mengalami hal serupa, sebaiknya foto dulu kopermu agar petugas bandara lebih gampang nyariinnya. Atau pasang aja pelacak GPS khusus di kopermu. Alat ini bisa aktif selama 6 hari dan kamu bisa memakai ponsel untuk nyari barang bawaanmu dimanapun juga. Petugas bandara menyimpan barang bawaan yang nggak diambil pemiliknya di tempat khusus. Kalau mereka nggak lapor dalam waktu 3 bulan, semua barang di dalam tas akan dijual di toko-toko khusus. Di toko ini juga tersedia pakaian, perhiasan, dan perangkat elektronik dengan diskon besar-besaran. Bunyi gaduh yang terdengar dari atas kabin sebetulnya adalah bunyi bagasi yang dimuat ke pesawat. Kompartemennya berada di bawah kabin, jadi suaranya bisa kedengeran agak keras. Ban pesawat bisa menahan tekanan 4-5 kali lebih kuat dari tekanan pesawat selama pendaratan. Roda logam lebih rentan pecah daripada ban biasa. Makanan para pilot dan kopilotnya selalu berlainan untuk mengurangi risiko keracunan. Penerbangan masih bisa dilakukan kalau salah satu pilotnya sakit karena makan makanan basi. Tapi kalau keduanya makan makanan yang sama, bisa-bisa malah memicu masalah besar. Masker oksigen turun saat tekanan udaranya berubah. Pada ketinggian tertentu, kadar udara di kabin kemungkinan lebih sedikit. Agar tetap aman, penumpang perlu pakai masker oksigen. Setelah pilot menurunkan pesawatnya sampai kondisi aman, penumpang bisa melepas maskernya. Oh iya, satu lagi, persediaan oksigen di dalam masker cuma bertahan selama 15 menit. Selama itu, pilot bisa menurunkan pesawatnya agar penumpang bisa bernafas. Sayap kebanyakan pesawat penumpang terletak di bawah bodinya. Desainnya dibuat begini karena mesin pesawat harus dipasang di bagian bawah agar lebih dekat dengan tanah dan lebih mudah diperbaiki. Selain itu, sayap perlu meredam sebagian besar hentakan selama pendaratan sulit. Kalau pesawat jatuh ke air, sayapnya juga bisa jadi bantalan yang mencegah korban jiwa. Tangki bahan bakar pada sayap akan kosong setelah pesawatnya mengudara. Mekanisme ini bisa bikin pesawatnya tetap mengapung di air. Sayap pesawat kargo terletak di bagian atas untuk memudahkan proses memuat kargo, karena lambungnya terletak sangat dekat dengan tanah. Dengan desain seperti ini, kotoran dan serpihan gak akan masuk ke dalam mesin kalau lapangan terbangnya kurang bersih. Resistansi aerodinamisnya juga bisa berkurang selama penerbangan. Segitiga kecil di dinding pesawat merupakan label khusus untuk para pramugari. Di dekat segitiga ini terdapat jendela khusus yang juga dilengkapi dengan indikator berkedip. Artinya, roda pendaratan telah dimasukkan lagi dan flapnya ditutup. Tapi bagi penumpang biasa, spot ini bisa jadi tempat yang pemandangannya paling cantik. Turbulensi sering terjadi selama penerbangan, tapi biasanya guncangan dari turbulensi nggak terlalu kuat, sehingga sebagian penumpang nggak merasakannya. Sedangkan turbulensi kuat sangat jarang terjadi. Turbulensi disebabkan oleh udara panas dan dingin saling mempengaruhi pesawat. Ibaratnya, seperti balon udara jumbo yang dinaiki orang. Di bawah balon ada penyembur apinya kan? Api ini memanaskan udara dan udara panas mengangkat balonnya ke angkasa. Jadi, turbulensi adalah udara panas yang dihasilkan oleh alam. Kemudian, pesawat akan mengalami hal-hal yang serupa dengan balon tadi. Tapi, turbulensi juga bisa terjadi kalau pesawatnya berada di bawah aliran udara panas yang ditinggalkan pesawat lain.